Halo, selamat datang dan selamat malam. Saya Denny, narator dari Rumah Horor Indonesia, kembali lagi menyapa kalian. Semoga semua Sobat RAI ada dalam keadaan yang sehat dan bahagia. Pada malam hari ini, saya akan membawakan sebuah cerita dengan judul Lemari Tua. Waktu itu aku masih 14 tahun ketika keluargaku pindah dari Jakarta ke Bandung. Di Bandung, ayahku membeli sebuah rumah yang menurutku cukup besar dan tua, seperti rumah peninggalan zaman Belanda. Namun rumah itu masih terlihat bagus dan terurus. Ada satu yang menarik di dalam rumah itu. Di bagian kirinya terdapat ruangan yang cukup besar yang dipasangi kaca-kaca besar di sekelilingnya. Aku suka ruangan itu, dan aku memilih ruangan itu untuk dijadikan kamarku. Seharian penuh aku mendekorasi ruangan itu sambil dibantu oleh ayah. Di sudut kamar, ayah menaruh lemari besar. Ayah bilang, lemari unik ini ditemukan ayah dari belakang rumah. Lumayan daripada nggak kepakai, soalnya terlihat unik dan masih bagus. Entah kenapa pemilik rumah sebelumnya meninggalkan lemari itu begitu saja. Aku mulai menata bajuku di situ. Namun, ada yang aneh dengan lemari itu. Bau yang berasal dari lemari sepertinya bukan bau lemari pada umumnya. Baunya seperti bunga. Seminggu setelah menempati rumah itu, aku tidak pernah menemukan hal yang aneh. Bahkan aku berani ditinggal tidur sendirian oleh orang tuaku. Namun lama-kelamaan, terasa ada sesuatu yang ganjil dengan lemari itu. Saat malam tertentu, seperti misalnya malam Jumat, dari lemari itu tercium bau harum yang sangat menyengat. Awalnya aku tidak curiga, tapi lama-kelamaan aneh juga. Aku sempat memberitahu ibu, dan dia bilang kalau dia tidak menyimpan kamper atau pewangi di dalam lemari itu. Jadi, wangi apa yang keluar dari lemari itu? Rasa penasaran membuatku semakin ingin mengetahui asal bau tersebut. Aku sering membuka pintu lemari dan jarang menutupnya. Aku pikir itu bisa menghilangkan baunya. Namun, baunya malah tercium makin menyengat. Hingga pada suatu malam, misteri bau itu terkuak juga. Malam itu ibu bilang kalau dia akan menjemput oma yang akan berkunjung ke rumah kami. Ibu pergi bersama ayah, dan aku ditinggalnya sendirian. Namun ibu memanggil Bida, pembantu yang dipinjam sementara dari tetangga untuk menemaniku waktu itu. Malam itu pun ibu dan ayah meninggalkanku bersama Bida. Bida adalah wanita parubaya yang pendiam. Selama menemaniku, dia tidak berbicara satu kata pun. Jadi, aku yang bertanya terus-terusan. Aku pun mengisi malam itu dengan menonton televisi di kamarku bersama Bida. Waktu menunjukkan jam 10 malam. Mataku sudah terasa berat, dan kulihat Bida juga sepertinya sudah mengantuk. Tapi aneh, mataku sama sekali tidak mau terpejam. Padahal biasanya jam 9 saja aku sudah tidur terlelap. 1 jam pun berlalu. Kali ini aku mencoba dengan sangat keras untuk tidur. Aku mematikan televisi dan menarik selimutku. Posisiku waktu itu tertutup oleh selimut, seperti mayat yang baru saja meninggal dengan suasana hening malam itu. Tiba-tiba, bau itu tercium kembali. Aku langsung menyibakkan selimutku dan melihat ke arah lemari kayu di sudut kamarku. Aku bangkit dan menghampiri lemari tua itu. Kubuka pintu lemari itu dan melangkah kembali ke arah kasur. Tiba-tiba aku membalikkan badanku secara spontan dan pintu lemari itu langsung tertutup. Kejadian itu terjadi berulang-ulang sampai aku membukanya 3 kali. Dan pintu lemari itu menutup dengan sendirinya, seperti ada yang menariknya dari dalam. Aku belum curiga apa-apa waktu itu. Mungkin karena angin atau pintu lemari itu memang sudah rusak. Sampai akhirnya aku sangat kesal. Dengan perasaan kesal dan takut, aku tak mempedulikannya lagi
dan melangkah ke tempat tidur, menutup kembali badanku dengan selimut. Aku menutup mata dan telingaku karena kini ku yakin kalau itu bukanlah angin. Aku ini anak pemberani dan sama sekali tidak takut dengan hantu. Tapi lama-kelamaan bau dan suara pintu lemari itu sangat mengganggu. Aku mendekati lemari yang terbuka dan tertutup sendiri itu. Dan astaga, badanku berdiri kaku. Jantungku seakan berhenti sejenak. Mataku melotot dan mulutku menganga. Ternyata yang membuat pintu lemari itu terbuka dan tertutup bukanlah angin, tapi seorang anak kecil berambut hitam panjang dengan menggunakan gaun putih sedang berjongkok di dalam lemari. Dia duduk dengan lutut menyentuh dada. Wajahnya tertunduk sambil lengannya memainkan pintu lemari. "Kamu siapa? Masuk dari mana? Keluar dari lemariku sekarang," bentakku. Anak perempuan itu langsung menghentikan tangannya memainkan lemari. Dia menengadahkan wajahnya perlahan. Dan betapa terkejutnya aku saat melihat mukanya yang menyeramkan. Wajahnya pucat dengan lubang besar di kedua matanya. Ya, anak ini gak punya bola mata. Aku bergerak mundur sambil menutup mulutku. Dengan langkah yang kaku dia bergerak mendekatiku. Tangannya menjulur seolah akan mencekik leherku. Aku berlari ke atas kasur, lalu menutup badanku dengan selimut. Di dalam selimut itu aku menutup mata dan telingaku lagi. Aku menyadari kalau yang aku lihat bukanlah manusia. Hening sejenak suasana saat itu. Aku menyibakkan selimut dan mencoba membangunkan Biida. Aku tidak mau melihat ke arah lemari itu. Yang aku lakukan adalah terus berusaha membangunkan Biida. Biida tidur membelakangiku. Aku membangunkannya dengan menarik badannya hingga terlentang. Dan astaga, yang aku bangunkan ternyata bukan Biida, melainkan sosok yang menyerupai Biida dengan wajahnya yang rata. Aku menutup wajahku sambil berteriak-teriak tidak jelas hingga aku membuka tanduk kembali. Dan seraut wajah perempuan tua kini terlihat memandangiku dengan khawatir. Itu Biida. Aku kemudian menangis dan meraung kencang dan menceritakan semuanya. Biida mencoba menenangkanku dengan segelas air minum yang dibawanya dari meja pinggir kasurku. Setelah tenang, dia mengajakku untuk kembali tidur. Hari berlalu dan aku tidak menceritakan kejadian itu kepada orang tuaku. Aku tidak mau mereka takut. Namun, lambat laun mereka mengetahui ceritanya dan segera mengganti lemari itu dengan lemari yang baru. Aku yakin kalau orang tuaku mengetahui hal tersebut dari Biida. Semenjak itu bau di kamarku menghilang dan tidak ada lagi hal yang aneh. Menurut Biida, lemari tua yang berada di kamarku itu sengaja ditinggalkan oleh penghuni lamanya karena tidak kuat menahan pedih jika melihat lemari itu. Konon lemari yang ditinggalkannya tersebut adalah lemari dari anak perempuannya. Dia meninggal karena sakit kanker. Dan lemari itu adalah lemari kesayangan putrinya yang meninggal pada umur 14 tahun. Yaitu tadi cerita mistis mengenai lemari tua. Semoga cerita tadi menghibur kalian. Kalau kalian punya cerita mistis atau pengalaman mistis, kirimkan ke denny.tristanto1104@gmail.com. Sampai ketemu lagi di cerita berikutnya. Selamat malam, selamat beristirahat.